Come on. Hai guys, Balai Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Fantastic Beasts and Where to Find Them tahun 2016. Buat penggemar Harry Potter pasti tahu dong film yang satu ini. Sama halnya dengan series Harry Potter, Fantastic Beasts juga dipenuhi dengan berbagai macam hal yang berkaitan dengan dunia sihir. Film spin-off dari Harry Potter ini berhasil menyuguhkan aksi petualangan para penyihir yang tentunya sangat seru dan sayang untuk dilewatkan. Gimana, penasaran kan sama alur ceritanya? Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin gak bosan-bosan ingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan situasi di kota New York, Amerika Serikat. Saat itu, penduduk New York sedang digemparkan dengan kemunculan sosok penyihir jahat bernama Gellert Grindelwald yang banyak membuat kekacauan di mana-mana. Akibat perbuatan Gellert, beberapa masyarakat kini mulai resah dan mulai menentang keras adanya penyihir. Scene lalu beralih memperlihatkan seorang penyihir asal Inggris yang bernama Newt Scamander yang baru saja tiba di kota New York. Sesampai di pelabuhan, ia pun turun dan menjalani pemeriksaan oleh petugas. Karena semua hal yang berbau sihir kini sudah terlarang, jadi para wisatawan yang datang akan diperiksa dengan ketat agar tidak membawa apapun yang berkaitan dengan sihir. Nah, saat giliran Newt, ia sempat menekan tombol rahasia yang mengubah kopernya menjadi muggle. Jadi secara otomatis isi dari kopernya pun langsung berubah menjadi tampilan koper pada umumnya. Kalau di Inggris, muggle adalah sebutan untuk orang-orang yang tidak memiliki kekuatan sihir, sementara di Amerika disebut dengan nama no match atau no magic. Setelah itu, kita pun diperlihatkan pada sebuah rumah yang sudah hancur. Seorang saksi mengatakan kalau kekacauan itu disebabkan oleh sesosok makhluk seperti awan hitam dengan mata yang menyala. Tak lama kemudian, dinding rumah yang ada di sebelahnya pun tiba-tiba retak, seolah-olah ada sesuatu yang ada di dalamnya. Benda itu kemudian bergerak dari bawah tanah, membelah seisi jalanan yang ia lewati. Kejadian itu pun disaksikan langsung oleh banyak orang yang membuat mereka terkejut sekaligus takut. Sementara itu, Newt yang sedang berjalan menemukan sekumpulan orang yang sedang mendengarkan orasi dari seorang wanita bernama Mary Lou Berbon, seorang pemimpin no-match dari sebuah kelompok bernama The Second Salem. Di sana, Mary mengutarakan kebenciannya pada penyihir dan memprotes keberadaan penyihir di kota New York. Selagi semua orang sibuk mendengarkan orasi, dari arah lain datanglah seorang lelaki bertubuh gempal bernama Jacob Kowalski berjalan membawa koper menuju ke arah bank. Namun saat ia melewati kerumunan orang-orang, Jacob tidak sengaja menabrak Newt sehingga mereka berdua pun menjadi pusat perhatian. Tak disangka karena perbuatan Jacob, koper milik Newt menjadi sedikit terbuka dan membuat salah satu hewan peliharaannya yaitu Niffler melarikan diri dari koper. Sedikit informasi, Niffler adalah seekor binatang ajaib yang suka mencuri emas dan juga uang. Jadi tak heran saat kabur ia langsung masuk ke dalam bank untuk mencuri. Newt yang menyadari hal itu pun dengan cepat langsung mengejar Niffler. Di dalam bank, Newt juga bertemu dengan Jacob. Saat Jacob mencoba menyapanya, Newt langsung pergi begitu saja, namun ia tidak sadar telah meninggalkan sebuah telur yang kemudian dibawa oleh Jacob. Nah, saat Newt sedang sibuk mengejar Niffler, ia tidak sadar sejak tadi ia sudah diperhatikan oleh seorang wanita. Kembali ke Jacob, ia datang ke bank untuk mengajukan pinjaman yang akan ia gunakan untuk memulai bisnis toko roti.
Namun sayangnya pengajuan Jacob ditolak oleh pihak bank karena ia tidak punya apapun yang bisa dijadikan sebagai jaminan. Dengan perasaan sedih, Jacob pun keluar dari ruangan tersebut. Di luar, Jacob kebetulan bertemu dengan Newt, jadi ia pun memanggilnya untuk mengembalikan telur yang sebelumnya tertinggal. Karena Newt tidak punya waktu banyak, jadi ia pun menggunakan sihir untuk menarik Jacob dan membawanya berteleportasi ke tempat lain. Setelah berteleportasi, Newt dan Jacob menyaksikan telur itu akhirnya menetas, memperlihatkan sosok hewan seperti naga berwarna biru. Setelah itu, mereka pun melihat Niffler yang masuk ke dalam brankas. Dengan menggunakan sihir, Newt pun membuka brankas itu untuk menangkap Niffler. Namun aksi mereka akhirnya ketahuan oleh pihak bank. Alhasil, Newt terpaksa menggunakan sihir untuk membuat petugas itu mematung dalam beberapa menit. Setelah itu, ia pun langsung menangkap Niffler dan mengeluarkan semua isi yang ada di kantongnya. Jacob yang masih kebingungan hanya bisa deg-degan ketika melihat polisi datang untuk menangkap mereka. Namun untungnya Newt dengan cepat menyelamatkan Jacob dan membawanya berteleportasi ke tempat lain. Setelah berpindah ke tempat yang aman, Newt selaku penyihir harus menghapus semua ingatan Jacob karena ia telah melihat beberapa hal yang tidak boleh dilihat oleh seorang no-match. Tetapi saat ia akan membacakan mantranya, Jacob malah memukul Newt dengan koper dan langsung kabur dari sana. Kemudian wanita yang sejak awal mengikuti Newt tiba-tiba saja muncul dan membawa Newt ke tempat yang lain. Tak disangka wanita itu ternyata adalah Tina Goldstein, seorang pegawai di Kongres Sihir Amerika Serikat atau disebut dengan nama Makusa. Nah, karena Tina sudah melihat semua kelakuan Newt, ditambah fakta dia belum menghapus ingatan Jacob, jadi Newt dinyatakan bersalah dan telah melanggar aturan seorang penyihir. Ia pun langsung membawa Newt ke kantor Makusa agar Newt mendapatkan hukuman. Namun ternyata Tina datang di saat yang tidak tepat. Saat itu para petinggi Makusa justru sedang sibuk menangani kasus kekacauan yang terjadi di awal film. Karena hal itu, Tina pun akhirnya membawa Newt ke dalam kantornya. Saat mereka sedang berbincang, atasannya Tina yang bernama Tuan Grips tiba-tiba datang menanyakan tentang kasusnya Newt. Tina kemudian menjelaskan tentang kekacauan yang terjadi di bank disebabkan oleh hewan peliharaan milik Newt. Tuan Grips yang penasaran lantas meminta koper Newt dan berniat untuk memeriksanya. Namun secara mengejutkan, koper itu ternyata hanya berisi beberapa roti, yang artinya kopernya Newt telah tertukar dengan kopernya Jacob. Sementara itu, Jacob yang membawa koper Newt kini telah sampai di rumahnya. Saat Jacob sedang murung, koper itu tiba-tiba saja bergetar, lalu keluarlah berbagai macam binatang ajaib yang ada di dalamnya. Jacob yang terkejut bahkan juga diserang oleh salah satu binatang yang ada di sana. Scene lalu beralih memperlihatkan markas The Second Salem. Di sana, Mary mengadopsi para anak jalanan, diasuh dan dibesarkan di dalam markas, yang dimana para anak-anak ini selanjutnya diminta untuk menyebarkan selebaran anti penyihir. Kembali ke rumah Jacob, Newt dan Tina akhirnya menemukan Jacob dalam keadaan pingsan dan terluka. Newt kemudian memeriksa keadaan Jacob dan menangkap salah satu hewannya yang ada di sana. Saat Newt akan menghapus ingatan Jacob, Tina segera menghentikannya. Alasannya karena Jacob saat itu sedang terluka dan Newt harus bertanggung jawab untuk menyembuhkannya. Setelah itu, Tina pun mengajak mereka ke apartemennya dan memperkenalkan mereka pada saudaranya yang bernama Queenie. Jacob yang melihat Queenie langsung terpesona melihat kecantikannya. Nah, Queenie yang bisa membaca pikiran akhirnya bisa dengan mudah mengetahui perasaan Jacob. Hal ini sebenarnya hal yang baru untuk Queenie, mengingat seorang penyihir Amerika tidak boleh berkenalan apalagi menyukai seorang no-match. Jacob semakin dibuat takjub ketika melihat Queenie memasak dengan menggunakan kekuatan sihirnya.
Di sisi lain terlihatlah Tuan Grips yang menemui salah satu anak dari The Second Salem. Anak yang ia temui bernama Credence. Di sana Tuan Grips meminta Credence untuk membantunya menemukan anak di bawah umur 10 tahun yang memiliki kekuatan sihir yang sangat dahsyat. Dengan imbalan, Credence akan diajarkan ilmu sihir yang akan membuatnya tak terkalahkan. Kembali ke apartemen Tina saat akan beristirahat, Newt tiba-tiba bangun dan mengajak Jacob untuk masuk ke dalam kopernya. Secara mengejutkan, isi di dalam koper itu sangatlah luas, membuat Jacob sekali lagi tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Di sana, Newt pun membuat ramuan untuk Jacob agar luka bekas gigitan binatang ajaibnya bisa segera sembuh. Kemudian Newt mengajak Jacob untuk berkeliling dan melihat-lihat binatang-binatang ajaib yang ada di sana. Binatang ajaib yang pertama adalah sebuah burung bernama Frank. Ternyata Frank adalah alasan Newt untuk datang ke Amerika, di mana ia ingin melepaskan Frank di tempat asalnya yaitu Arizona. Selain Frank, ada banyak binatang-binatang lain yang ada di sana, di mana Newt menyelamatkan mereka dan memelihara mereka semua agar tidak digunakan oleh orang lain untuk hal-hal yang berbahaya. Mengingat manusia adalah makhluk yang paling berbahaya di muka bumi. Oh, sorry, no, don't. Oh, call me Newt. Newt. Of course he has, little bugger. Any chance to get his hands? Salah satu makhluk yang paling menarik perhatian adalah sebuah gumpalan awan berwarna hitam yang disebut dengan nama Obscurus, sebuah parasit yang akan berkembang biak di tubuh anak-anak yang berumur di bawah 10 tahun dengan kekuatan sihir yang sangat dahsyat. Maka dengan begitu bisa disimpulkan kalau Obscurus ini sangatlah berbahaya apabila jatuh ke tangan yang salah. Setelah itu, Newt dan Jacob keluar dari apartemen untuk mencari beberapa binatang ajaibnya yang sebelumnya lepas. Di tengah pencarian itu, mereka pun menemukan Niffler yang seperti biasa nangkring di toko perhiasan. Dengan susah payah, Newt dan Jacob pun akhirnya berhasil menangkap Niffler. Binatang ajaib yang lain ditemukan di dalam sebuah kebun binatang. Binatang ajaib yang sangat besar akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Newt dan Jacob dengan kerjasama mereka yang cukup baik. Meskipun ada sedikit masalah, namun pada akhirnya mereka tetap berhasil. Tanpa disadari, Tina ternyata sudah mengikuti mereka dari tadi. Jadi begitu mereka selesai, Tina langsung mengambil kopernya Newt dan membawa mereka ke kantor Makusa. Di waktu yang sama, terlihatlah seorang senator New York sedang berkampanye di hadapan semua orang. Di tengah kampanyenya itu, lampu tiba-tiba padam dan sebuah makhluk tak kasat mata tiba-tiba menyerang tempat kampanye tersebut dan membunuh sang senator di hadapan semua orang. Di markas Makusa, semua anggota dewan mengadakan rapat darurat karena apa yang telah terjadi pada sang senator. Hal ini tentu saja akan sangat berbahaya untuk para penyihir karena semua orang pasti berpikir kalau kejadian itu adalah ulah penyihir. Di tengah situasi yang mencekam, Tina tiba-tiba datang untuk menyerahkan koper milik Newt. Ia bercerita tentang Newt yang tidak sengaja melepaskan beberapa binatang ajaibnya di kota New York. Setelah itu, Newt dan Jacob pun akhirnya keluar dari koper untuk mengakui hal tersebut. Nah, pengakuan Newt membuat para petinggi Makusa berpikir kalau kematian senator adalah ulah salah satu hewan ajaibnya.
Namun saat melihat gambaran mayat sang senator, Newt yakin kalau penyerangan itu bukan ulah binatang ajaib, melainkan ulah dari Obscurus. Mendengar hal itu, para petinggi penyihir langsung membantah hal itu karena tidak ada Obscurial di Amerika. Alhasil, Newt, Jacob, dan Tina akhirnya malah ditangkap dan kopernya Newt lantas disita. Tuan Grips menuduh Newt sengaja melepaskan binatang ajaibnya untuk mencemarkan nama baik penyihir dan membuat manusia marah seperti apa yang dilakukan oleh Gellert Grindelwald. Newt tentu saja langsung membantah hal itu, namun Tuan Grips mengeluarkan Obscurus yang disimpan Newt di dalam kopernya. Newt mencoba menjelaskan kalau Obscurus itu ia dapatkan setelah ia menyelamatkan seorang anak dengan mengeluarkan Obscurus itu dari tubuhnya. Namun sayangnya semua penjelasan Newt ditolak oleh Tuan Grips sehingga mereka berdua pun tetap dijatuhi hukuman mati. Di waktu yang sama, Queenie datang dan langsung membebaskan Jacob. Sementara Newt dan Tina berhasil melarikan diri setelah diselamatkan oleh para binatang ajaib. Setelah itu, Newt, Tina, Queenie, dan Jacob akhirnya bertemu di satu tempat. Queenie kemudian meminta mereka semua untuk masuk ke dalam koper agar ia bisa membawa mereka kabur dari sana. Sesampai di tempat yang aman, Newt mengungkapkan masih ada satu binatang lagi yang belum mereka temukan. Kali ini akan lebih sulit karena binatang itu memiliki kekuatan tidak bisa terlihat. Untuk menemukan binatang itu, Tina pun mengajak Newt dan yang lainnya untuk menemui seseorang bernama Gnarlak. Sebagai imbalannya, Gnarlak meminta salah satu hewan peliharaan Newt yang diketahui bisa membuka segala jenis kunci. Dengan berat hati, Newt pun akhirnya terpaksa menyerahkan hewan tersebut. Setelah itu, Gnarlak memberitahu mereka lokasi binatang ajaib Newt yang terakhir. Namun, Gnarlak ternyata menjebak mereka karena ia sudah memanggil beberapa petugas dari Makusa untuk menangkap mereka semua. Beruntung, Newt segera mengambil kembali binatang ajaibnya dan kabur bersama Tina, Queenie, serta Jacob. Di waktu yang sama, Credence menemukan sebuah tongkat sihir di bawah tempat tidur salah satu anak yang bernama Modesty. Lalu Mary tiba-tiba masuk dan mengira tongkat sihir itu adalah milik Credence. Mary lantas langsung mematahkan tongkat itu dan hendak menghukum Credence. Namun Modesty mengakui kalau tongkat itu adalah mainan miliknya. Lalu sebuah Obscurus tiba-tiba saja datang menghancurkan markas The Second Salem dan membunuh Mary. Sementara di tempat lain, Newt dan yang lainnya bekerja sama untuk menangkap binatang ajaib. Ternyata Newt salah perkiraan karena di tempat itu ada dua binatang ajaibnya yang masih terjebak. Dengan kerjasama yang baik, mereka semua pun berhasil menangkap kedua binatang tersebut. Di markas The Second Salem, Tuan Grips tiba-tiba datang menemui Credence yang terlihat ketakutan setelah apa yang terjadi di markasnya. Di dalam markas itu, Tuan Grips menemukan Modesty dan mengira ia adalah Obscurial atau orang yang memiliki Obscurus. Nah, karena sudah menemukan yang ia cari, Tuan Grips langsung menghempas Credence dan berkata kalau ia tidak akan mengajarkan ilmu sihir seperti apa yang sudah ia janjikan. Credence yang mendengar hal itu tentu saja sangat marah sehingga Obscurus yang ada di dalam tubuhnya akhirnya mulai muncul. Di mana itu artinya Obscurial yang selama ini membuat kekacauan ternyata adalah Credence. Obscurus Credence pun akhirnya kabur dan mengamuk di tengah kota. Newt dan yang lainnya yang melihat hal itu langsung mengejarnya. Newt kemudian menemukan Credence bersembunyi di kereta api bawah tanah dan berniat menyelamatkan Credence. Namun dari arah lain, Tuan Grips tiba-tiba datang ingin menangkap Credence. Akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara Tuan Grips dan juga Newt.
Kekacauan yang terjadi membuat para warga mulai berkumpul dan mengabadikan pertarungan itu secara langsung. Credence yang ada di sana kembali terguncang, membuat Obscurus di dalam tubuhnya mulai memberontak. Tina yang melihat hal itu merasa kasihan pada Credence dan mencoba menenangkannya. Sampai akhirnya para petinggi Makusa sampai di lokasi kejadian. Para penyihir kemudian menggunakan sihir mereka untuk menghentikan Obscurus. Akibat tembakan sihir bertubi-tubi, Obscurus Credence pun akhirnya hancur berkeping-keping. Grips yang melihat hal itu kecewa pada tindakan petinggi Makusa karena ia sudah lama ingin memiliki Obscurus karena menginginkan peperangan dengan manusia. Grips merasa sangat muak karena harus terus bersembunyi dan mengalah pada manusia, padahal menurutnya para penyihir tidak seharusnya bersembunyi dari manusia yang lebih lemah. Karena perkataannya itu, Newt pun menangkap Tuan Grips dan membongkar identitasnya yang sebenarnya, di mana sosok di balik Tuan Grips ternyata adalah Gellert Grindelwald, seseorang yang selalu menginginkan peperangan antara penyihir dan manusia. Berkat bantuan dari Newt, pihak Makusa pun akhirnya berhasil menangkapnya. Setelah semua kekacauan itu, sang direktur Makusa merasa khawatir karena tidak bisa menghapus ingatan semua orang yang sudah terlanjur menyaksikan kekacauan tersebut. Namun, Newt mempunyai ide, yaitu dengan cara melepaskan Frank. Dengan kekuatannya, Frank diminta mengendalikan cuaca dan menciptakan hujan yang berisi ramuan penghilang ingatan. Dengan begitu, semua ingatan orang-orang yang ada di sana langsung terhapus begitu terkena air hujan. Selagi ingatan orang-orang dihapus, para penyihir Makusa memperbaiki semua kekacauan yang terjadi akibat ulah dari Obscurus. Setelah semua ingatan orang-orang dihapus, kini hanya tersisa satu orang yang ingatannya belum dihapus, dan orang itu adalah Jacob. Karena tidak ada pengecualian, Newt dan yang lainnya pun mengucapkan selamat tinggal kepada Jacob. Setelah mengucapkan selamat tinggal, lalu Jacob pun berjalan di bawah hujan dan ingatannya otomatis terhapus. Keesokan harinya saat Jacob berangkat kerja, ia tiba-tiba ditabrak oleh seseorang. Setelah itu, Jacob pun menyadari kalau kopernya menjadi jauh lebih berat. Ketika diperiksa, Jacob menemukan begitu banyak cangkang yang terbuat dari perak murni. Di sana juga ada secari kertas bertuliskan kalau cangkang itu bisa digunakan untuk membuka usaha toko roti. Tak disangka semua itu ternyata adalah pemberian dari Newt sebagai ucapan terima kasih untuk Jacob. Film diakhiri dengan diperlihatkan Newt yang berpisah dengan Tina karena ia akan kembali ke Inggris untuk menuliskan sebuah buku. Newt berjanji begitu bukunya selesai, ia akan mengirimkan buku itu untuk Tina. Sementara itu, Jacob kini telah berhasil membangun toko rotinya yang ramai pembeli. Di antara semua pembeli, Jacob melihat Queenie yang membuatnya teringat akan sesuatu. Dan film ini pun akhirnya selesai. Jadi itu dia ya guys, alur cerita lengkap dari Fantastic Beasts and Where to Find Them. Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!